Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, kita dengar bacaan Injil yang mengisahkan tentang perumpamaan 10 gadis ini. Kalau saya dan kita semua dengarkan dengan cermat, sebenarnya saya ada satu perkiraan atau satu kesimpulan yang menurut saya ini Yesus ini melakukan demikian. Saya membayangkan kalau Tuhan Yesus ikut mata kuliah bahasa Indonesia, ini dia nilainya nggak lulus. Ada yang tahu kenapa? Nilainya nggak lulus kenapa? Tuhan Yesus ini nggak lulus nih mata kuliah bahasa Indonesia, nilainya merah, dia harus ngulang. Ada yang tahu nggak? Karena apa? Karena Yesus ini menjawab atau membuat perumpamaan soal lawan kata yang sebenarnya nggak nyambung. Ya toh? Yesus mengatakan ada 10 perempuan, yang 5 pintar, yang 5 bijaksana. Nyambung nggak kira-kira? Enggak. Salah saya, bodoh. Ya, saya ingatnya yang pintar terus. Ya, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Padahal kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, lawan katanya bodoh adalah pintar, betul. Pintar nih semua nih. Lawan katanya bijaksana, nggak lulus semua. Ya, apa? Kira-kira lawan katanya bijaksana apa? Mungkin ceroboh kali ya. Ceroboh, atau kalau bahasa yang lebih kena lagi itu lawan kata bijaksana, tapi bukan bahasa Indonesia. Sembrono, ya. Sembrono itu, wah itu udah ceroboh yang paling ceroboh itu. Maka kalau dalam bahasa Indonesia nggak cocok ini. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Kalau dilawan katakan nggak cocok sebenarnya, nggak lulus ini Yesus bahasa Indonesia. Dan kita juga tadi ketika menjawab apa ya Romo, lawan kata bijaksana, nah nggak lulus semua. Tetapi yang menarik di sini, kenapa ditaruh kata bijaksana, bukan kata pintar? Ya. Kenapa ditaruh kata bijaksana, bukan kata pintar? Saya kira
Hal ini bukan berhubungan dengan, ya kalau kita mau telusuri ya, bukan berhubungan dengan minyak yang disiapkan. Kita melihatnya, oh gadis bodoh itu dikatakan bodoh karena nggak bawa minyak. Gadis yang bijaksana karena bawa minyak. Tapi saya yakin semua 10 gadis ini, 10 perempuan ini semuanya pintar. Karena mereka sudah membawa pelita ketika gelap. Kalau orang bodoh kegelapan, mereka nggak bawa pelita. Pelita itu apa? Kayak lilin lah sekarang. Mereka pintar, oh akan menunggu pengantin, akan menunggu perjamuan nih. Mungkin sampai malam, bawa deh pelita biar ada penerangan nanti. Maka mereka pintar semua. Tapi ada dikatakan yang bijaksana dan yang bodoh. Maka kalau saya merenungkan, kebijaksanaan itu bukan dinilai dari mereka mempersiapkan minyaknya. Ya, mempersiapkan minyak. Tapi kita lihat, dalam kisah yang dibuat oleh Yesus ini, pertanyaannya, apakah gadis-gadis yang membawa minyak di botolnya itu dikisahkan menggunakan minyaknya? Tidak. Enggak. Mereka cuma dikatakan mereka membawa pelita sekaligus minyak di dalam botol. Tapi tidak dikisahkan, sebentar, kita isi minyak dulu, isi ulang minyak dulu. Enggak ada. Enggak dikisahkan. Jangan-jangan memang tidak dipakai minyak yang mereka siapkan. Itu pertanyaan pertama yang bisa kita telusuri. Di kisah enggak ada. Ketika mereka sudah siap, pelitanya masih nyala, mereka menunggu pengantin, pintu dibuka, mereka masuk. Enggak ada kisah nuangin minyak dulu ya sebentar. Dan yang kedua, apakah dikisahkan bahwa perempuan-perempuan yang bodoh itu pelitanya padam? Dikisahkan enggak? Enggak. Tulisannya apa? Mereka cuma berkata kepada perempuan yang lain itu, yang bawa minyak, bagi dong sedikit, pelitaku hampir padam. Maka belum mati, masih bisa nyala. Maka bukan, kalau saya merenungkan dan kontemplasikan, membayangkan lebih lanjut, maka bukan soal minyak ini kebijaksanaan. Tetapi wanita yang bijaksana ini, jangan-jangan disebut bijaksana karena mereka mengatur sumbu pelitanya. Mengatur sumbu pelitanya. Karena kita nggak bahas soal minyak cadangan, enggak. Pelitanya sama, bentuknya sama, minyaknya sama. Hanya yang satu, mungkin kok saya hampir padam ya? Kok punyamu belum padam? Jangan-jangan mereka bijaksana karena mengatur sumbu pelitanya. Mungkin mereka ya sedikit aja dah, sumbunya pendek aja sedikit sehingga apinya tetap bisa bernyala, cahayanya sedikit redup, enggak apa-apa. Yang penting masih bisa ada cahaya kelihatan. Jangan-jangan juga gadis yang bodoh, sumbunya kepanjangan. Apinya berkobar-kobar, nyala terang. Tapi akibatnya minyaknya cepat habis. Jangan-jangan demikian. Maka Yesus menggambarkan, yang bodoh dan bijaksana. Kebijaksanaan terletak pada mana kita semua diajak untuk mengatur sumbu cahayanya itu. Apa yang bisa kita renungkan dari kisah perumpamaan dan menyongsong kerajaan Allah ini, saudari-saudara? Dalam hidup iman kita atau hidup keseharian kita juga diajak untuk bijaksana, toh? Nggak ceroboh, nggak sembrono. Artinya apa? Menjaga konsistensi. Tetap bernyala pelitanya, bisa bertahan lama. Dalam hidup iman kita juga demikian. Romo, saya ini pelayanan setiap hari, pagi, siang, malam. Pokoknya pelayanan untuk Tuhan Yesus. Hari ini dia ngomong, minggu depan udah hilang orangnya. Capek.
Karena pagi, siang, malam pelayanan terus. Tapi ada yang dengan bijaksana, Romo, mohon maaf Romo, saya hanya bisa melayani itu seminggu sekali Romo. Tapi setiap minggu saya lihat dia pelayanan. Itu contoh sederhana bagaimana bijaksana dalam mengatur sumbu itu tadi. Sehingga apinya tetap bernyala, enggak cepat habis minyaknya. Atau dalam keluarga-keluarga, aduh senang sekali hari ini dikasih 10 juta. Tapi buat sebulan ya. Daripada ya, aduh ini 1 juta setiap hari. Ya, saya pilih 1 juta tiap hari daripada 10 juta tapi cuma di awal bulan. Ya kan? Atau pasangan-pasangan, ya. Aduh lagi sayang-sayangnya ketemu, waduh pokoknya quality time, ya. Seharian pergi ke sana sini, makan di kafe sana, makan di kafe sini, pokoknya pergi. Tapi terjadi sebulan sekali doang. Tiap hari susah dihubungi. Ya susah. Contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam hidup kita sehari-hari juga. Anak-anak, belajar rajin, ya, mau ulangan doang. Tiap hari nggak belajar, ya sama aja bohong juga. Ntar ketika ulangan bingung, aduh kok bahannya banyak bener. Padahal kan udah, kalau setiap hari dilihat, dilatih, oh ini gampang. Maka saudari-saudara, kita diajak untuk bijaksana, untuk mengatur sumbu kita, cahaya kita, supaya jangan padamlah. Masih bisa bernyala walaupun sedikit, itu masih bisa kelihatan terangnya. Konsistensi, kesetiaan, iman kita, kesetiaan hidup kita, itu akan membuat kita juga selalu bersiap siaga, selalu waspada. Maka pelita cahaya yang bernyala itu menuntun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kalau malam hari di rumah lampu padam, gelap gulita, kan kita juga nggak bisa activity apa-apa, nggak bisa berjalan ke sana kemari, enggak. Anda langsung berusaha cari senter, cari korek, cari HP, flashlight, cari lilin. Walaupun cahayanya nggak seperti cahaya lampu yang terang, tapi kita bisa activity, kita bisa berbuat sesuatu. Bisa menuntun kita berjalan dan akhirnya berbuat sesuatu yang bermanfaat. Maka saudari-saudara, kita diajak untuk itu semua bersama Yesus yang mau mempersiapkan diri kita sehingga berjaga-jaga waspada untuk berjalan ke arahnya. Saya kira ada satu syair yang mungkin saya prediksi 3 hari lagi akan rame, tanggal 15 November besok hari Rabu, mungkin akan dinyanyikan oleh banyak orang dan di media sosial akan berseliweran lagu ini. Karena tanggal 15 itu ada konsernya Coldplay ya, Rabu sore ya. Yang punya tiket, selamat bertemu dengan saya nanti. Ya gini-gini kan kita penikmat konser juga kan ya. Mungkin syairnya begini, lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Cahaya itu menuntun kita untuk pulang. Pulangnya kemana? Ke rumah Bapa. Sehingga kita waspada senantiasa dalam hidup iman kita, keseharian kita. Kita bijaksana, bukan ceroboh. Kita merenungkan sabda Tuhan dan bersyukur atas berkat rahmat Roh Kudus. Kita tanggapi sabda itu dengan memperbarui iman kepercayaan.